Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Nih, sorry dulu saya telat tadi, permasalahan koneksi. Tapi sekarang mudah-mudahan udah oke. Ya, ini dulu ya. Seperti biasa, TO dulu. Ntar saya belum lihat hasil TO. Hasil TO gimana hasil TO? Banyak yang nggak ikut. Ini udah makin banyak yang 600-an. 700, 800. Tapi juga masih banyak yang kecil ya. Silahkan lah ya. Cuma dipikirin. Ini cuman sebagai pengingat, tinggal berapa bulan? 2 bulan ya? 2 bulan kurang ya? Ya 2 bulan lah ya. Kira-kira 2 bulan. Oke ya. Materi yang kemarin yang teori relativitas khusus yang pertama, maksudnya yang pertemuan minggu kemarin, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ke yang belum kita bahas di minggu kemarin. Oke, nggak ada ya sepertinya ya. Oke, saya langsung masuk ke pembahasan selanjutnya aja ya. Apa namanya? Nah, selanjutnya kita akan bahas kesetaraan massa dan energi. Nah, ini juga merupakan suatu konsep yang menarik, suatu konsep di fisika modern yang cukup menarik. Kenapa menarik? Karena ini mendobrak fisika klasik juga. Karena kan fisika klasik itu berpikir bahwa massa itu kekal dan energi itu kekal. Jadi di fisika klasik kita anggap ada kekekalan massa dan ada kekekalan energi. Nah, ini dibantah oleh Einstein bahwa massa dan energi itu sebetulnya tidak kekal, tapi setara. Boleh saja ada massa yang hilang, asal ada energi yang tercipta. Dan boleh saja ada energi yang hilang, asal ada massa yang tercipta. Jadi setara. Setaranya sesuai dengan persamaan E sama dengan mc². Gitu ya. Nah, dari E sama dengan mc² ini, kita punya beberapa terms gitu. Kalau benda diam, kita anggap dia punya sebuah energi yang kita sebut energi diam. Yaitu E0. Ini adalah M0 C². M0 adalah massa diam. Nah, sekarang ketika bendanya bergerak, pastikan dia punya energi yang lebih besar daripada energi ketika dia diam. Nah, kita sebut dia punya energi relativistik. Yaitu E sama dengan mc². Nanti saya jelaskan lebih jauh. Nanti dulu. Satu lagi, energi relativistik ini adalah energi ketika bendanya sudah bergerak. Jadi ada energi diam, ada energi kinetik gitu. Karena bendanya bergerak. Berarti energi relativistik ini adalah energi diam ditambah energi kinetik. Jadi kalau mau energi kinetik, ini adalah energi diam ditambah energi kinetik, itu adalah energi relativistik. Itu jelek. Ya gitu ya. Sampai sini ada masalah dulu nggak?
Belum ada ya? Oke. Ini ya. Itu yang Eka itu yang energi relativistik itu, Kak? Enggak, energi relativistik yang E. Ini kan jelasnya E. EK-nya energi kinetik. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke. Apa namanya? Nah, yang menarik dulu dari sini. Kita dari energi diam dan energi relativistik, udah pasti kita dapatkan bahwa E-nya itu lebih besar dari E0. Kenapa? Karena kan energi relativistik itu energi diam ditambah energi kinetiknya gitu. Nah, karena E-nya lebih besar dari E0, artinya MC kuadrat lebih besar daripada M0 C kuadrat. Kalau C kuadratnya saya bagi C kuadrat, berarti M lebih besar daripada M0. Nah, ini membawa kita kepada konsep massa relativistik. Jadi, nggak mungkin massanya nggak berubah gitu kalau bendanya bergerak. Karena energi diamnya M0 C kuadrat, energi relativistiknya MC kuadrat, yang berubah hanya M-nya aja. Maka kita perlu suatu konsep yang namanya massa relativistik. Ya udah, massa relativistiknya itu adalah M sama dengan gamma M0. Berarti kalau misalkan ini saya masukin ke E, ke sini, berarti saya punya E sama dengan gamma M0 C kuadrat. Dan kalau misalkan saya masukkan ke sini, ini energi kinetik sama dengan E min E0, berarti gamma M0 C kuadrat min M0 C kuadrat. Berarti energi kinetiknya adalah gamma min 1 M0 C kuadrat. Begitu. Silakan, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Nah, jadi si masanya tuh berubah gitu ya. Nggak ada ya? Oke, satu lagi konsep yang perlu saya ajarkan juga adalah momentum relativistik. Ya, sebetulnya cuma dari sini aja sih, yaitu P itu M kali V. Tapi M-nya itu gamma M0 dikali V. Itu ya. Kalau apa, momentum diam kan konyol ya. Kalau P nggak mungkin ada P0 karena V-nya 0 gitu. Jadi momentum relativistik itu M kali V atau gamma M0 V. Nah, ternyata ada hubungan menarik antara momentum ini sama energi-energian ini. Tapi nanti dulu. Ini dulu, ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah, saya bisa lanjut ke yang kita ngoprek-ngoprek energi sama momentum. Masih aman, Kak. Aman ya? Oke, sekarang gini. Saya tulis lagi di sini, saya punya E itu adalah MC kuadrat, ini adalah gamma M0 C kuadrat. Lalu saya punya E0 itu adalah M0 C kuadrat. Lalu saya punya P, ini adalah M kali V atau gamma M0 V. Ya. Nah, sekarang kita coba, taruh gamanya kan kita ingat kemarin 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau saya samakan penyebutnya, berarti
Ini jadi per C kuadrat. Jadi, di bawah aja ya. 1 per akar C kuadrat min V kuadrat per C kuadrat. Lalu kalau saya ke ataskan C kuadratnya jadi akar C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang ini bentar ya, saya mikir dulu. Oke. Nah, misalkan si E ini kalau misalkan saya mau tulis gini lah. E kuadrat itu kan berarti jadi gamma kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4. Berarti kalau saya mau tuliskan nih gamma kuadrat kan bisa saya tulis C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Berarti C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat kali M0 kuadrat C pangkat 4. Lalu, nah misalkan nih, P-nya saya kali dengan C. Berarti dari sini saya dapat PC sama dengan gamma M0 VC. Lalu saya kuadratkan. Berarti saya punya PC kuadrat sama dengan gamma kuadrat M0 kuadrat V kuadrat C kuadrat. Bentar, ada yang salah nggak ya? Ya, nggak ada yang salah ya. Gamma kuadratnya itu adalah C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat V kuadrat C pangkat 2, sorry ya. Berarti saya bisa tulis PC kuadrat. Nah, ini C kuadratnya saya tukar sama V kuadrat nih. Jadi C kuadratnya saya kalikan ke C kuadrat jadi C pangkat 4. V kuadratnya ke sini. Jadi V kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4. Sampai sini aman nggak? Ada pertanyaan nggak? Kak, tadi apa yang ditukar, Kak? V sama C. V kuadratnya jadi ke sini. C kuadratnya kalian sama C kuadrat jadi C pangkat 4. Oh iya. Makasih, Kak. Oke. Nah, sekarang saya pengen saya pengen ngurangin E kuadrat sama PC kuadrat. Ini kita dapat sesuatu yang menarik nih. Berarti C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4 saya kurangi dengan V kuadrat per C kuadrat min V kuadrat M0 kuadrat C pangkat 4. Lalu ini kan sama-sama punya M0 kuadrat C pangkat 4. Saya keluarin. Jadi E kuadrat min PC kuadrat sama dengan, ini sisanya adalah C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat min V kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Ini M0 kuadrat C pangkat 4. Ini kan jadi C kuadrat min V kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Ini 1 nih jadinya. Berarti saya punya E kuadrat min PC kuadrat itu sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4. Ini adalah E0 kuadrat. Ya kan? Kalau E0 saya kuadrat kan M0 kuadrat C pangkat 4. Berarti saya punya E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah PC kuadrat. Nah, ini hubungan yang menarik antara energi dan momentum. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena waktu tahun berapa ya, lupa saya. Tapi ini biasanya yang senang sama soal fisika modern tuh UGM. Nah, pernah suatu tahun UGM tuh ngeluarin soal tumbukan relativistik.
Nah, temukan relativistik ya berarti kamu harus dalam kekekalan momentum relativistik dan kekekalan energi relativistik gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, satu lagi yaitu kecepatan relatif. Dan setelah kecepatan relatif itu berarti kita bisa bahas soal semuanya. Tapi ini dulu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang kecepatan relatif. Tapi kecepatan relatifnya terbatas pada yang sejajar. Sekarang gini, misalkan saya kasih kasus yang fisika klasik dulu ya. Misalkan ada benda A, ada benda B, dan ada pengamat X. Nah, setiap gerakan itu kan relatif. Misalkan, menurut X, A sedang bergerak ke sini. Ini adalah VA menurut X. Dan menurut X, B sedang bergerak ke kiri dengan VB menurut X. Gitu. Nah, kalau kita mau cari kecepatan relatifnya, berapa sih kecepatan A menurut B? Gitu. Caranya tinggal VA menurut B itu adalah VA menurut X ditambah VX menurut B. Awalnya A, akhirnya B. Awalnya A, akhirnya B. Tengahnya bebas, asal sama. Gitu ya. Nah, cuman gini lihatnya. Kalau ini kan kita punyanya VA yang dilihat oleh X dan VB yang dilihat oleh VB yang dilihat oleh X. Jadi yang diamati oleh X. Nah, kalau misalkan menurut X, itu kan B-nya bergerak ke kiri dengan kecepatan ini. Tapi kalau misalkan VXB, artinya kan kecepatan X menurut B. Bisa terima nggak kalau menurut B, X itu bergeraknya ke kanan gitu. Sehingga kita bisa tulis VBX itu adalah minus VXB karena beda arahnya doang. Besarnya sama. Kebayang nggak? Ada masalah nggak? Kebayang, Kak. Nggak ada masalah ya. Nah, sekarang ini akan jadi masalah ketika kita masuk ke ranah fisika modern. Kenapa? Emang bedanya apa? Bedanya adalah di sini kalau misalkan ini VBX sama VAX-nya dekat sama kecepatan cahaya, bisa jadi kalau kita pakai ini doang, kalau kita pakai yang rumus fisika klasik, nanti kecepatan relatifnya lebih dari kecepatan cahaya. Menurut Einstein itu nggak mungkin. Sehingga Einstein perlu menambahkan, yaitu kecepatan relatif kecepatan relatif fisika modern gitu, ini adalah VAX ditambah VXB-nya ini sama, atasnya sama. Cuman dibagi 1 ditambah VAX dikali VXB per C kuadrat. Begitu. Jadi yang akan kita pakai di relativitas khusus di fisika modern adalah yang ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Kalau nggak ada, kita bisa masuk soal. Nggak ada ya? Masih aman, Kak. Oke. Coba kita masuk soal ya. Nomor 1. Apabila sebuah benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, akibatnya? Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini, yang berkurang itu cuma panjang, yang lainnya bertambah. Massa bertambah, selang waktu kalau gini kan bukan di bendanya ya, tapi selang waktu itu bertambah. Momentum bertambah, cuman panjang berkurang. Berarti yang B, ini gampang ya. Nomor 1 ada masalah nggak? Kenapa panjangnya berkurang? Karena kan L-nya sama dengan L0 per gamma. Gamanya lebih dari 1. Oke, bisa dimengerti? Bisa nggak? Oke. Saya lanjut ke nomor 2 ya. Nah, ini nggak ada gambarnya, saya lewat aja ya. Karena relatif terhadap kereta seperti gambarnya mana nggak jelas. Saya next aja, nomor 3. Nah, sebuah elektron dengan massa 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg bergerak dengan laju 0,8 C. Berapakah momentum relativistiknya? Tadi momentum relativistik apa? P sama dengan M kali V. Dengan M-nya adalah gamma M0 kali V. Ini maksudnya elektron dengan massa diam ya. Artinya M0-nya itu. Nah, kalau V-nya 0,8 C, gamanya berapa? 6/10. 1/6/10, jadi 10/6 ya. Atau 5/3. Oh, udah tinggal hitung. Berarti P-nya adalah 5/3. Gamanya M0-nya 9,11 dikali 10 pangkat min 31. Lalu dikali V-nya 3 dikali 10 pangkat 8. 3-nya coret. Nah, lihat. Ini kan ordernya sama semua ya. Berarti ordernya nggak usah dihitung. Lihat angkanya aja. Berarti 5 dikali 9,11. 5 dikali 9 kan 45. Cari yang dekat 45. Oh, kok B sih? Ini jawabannya C menurut saya. Coba ini berapa nih? 4,55. Sorry, 45. Ya, 4,555 ya. Kali 10 pangkat min 22. Saya ada salah ngitung nggak? Oh, ada salah ngitung, sorry. Ada salah dong. Jelas ada salah. Karena V-nya bukan C, V-nya 0,8 C. Ini berarti 8/10. 8/10 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 gitu ya. Berarti 3-nya coret. Berarti yang tersisa adalah, nah, lihat angkanya aja, 5, 9, sama 8. 9 kali 8 itu 72. 72 kali 5. Nah, benar, B berarti. Yang ordernya nggak usah dihitung karena ini semuanya ordernya sama nih. Jadi kamu lihat angkanya aja. Kalau mau dihitung benar, berarti ordernya ini
min 31 sama 8 jadi min 23. Min 23 dibagi satu lagi jadi 10 pangkat min 24. Depannya 5 kali 8 itu 40. 40 kali 911, 911 dikali 4. 44, 36. 40. 40. Berarti ini kan di sini berarti 364,4 dikali 10 pangkat min 22 berarti 3,644 dikali 10 pangkat min 22 Newton sekon gitu. Silahkan nomor 3 ada masalah nggak? Kalau saya masih bingung yang 8/10, Kak. Kan V-nya 0,8 C. 0,8 C kalau saya mau bikin jadi pecahan kan 8/10 C. Nih. Kak, 3 kali 10 pangkat 8 itu dari mana, Kak? C itu pasti 3 kali 10 pangkat 8. Ini kan di minggu kemarin saya udah bahas. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup menjawab nggak tadi jawaban saya? V-nya itu mengikuti dengan yang laju itu ya, Kak? Ya kan V itu kan kecepatan atau kelajuan ya. Kan dia ngasih tahu lajunya 0,8 C. Ya berarti V-nya 0,8 C kan? Berarti 0,8 dikali C. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Ada masalah lagi? Silakan kalau masih ada masalah, tanyakan. Nggak ada? Oke? Jelas, Kak. Oke. Saya lanjut ke nomor selanjutnya ya. Nomor 4. Sebuah elektron digerakkan sehingga mencapai laju 0,8 C dengan C 3 kali 10 pangkat 8 meter second pangkat min 1. Berapakah energi diamnya? Dinyatakan dalam EV. Massa elektron 9 kali 11. 9 kali 1 kali 10 pangkat min 31. 1 EV 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Sebetulnya ini EV ini harusnya nggak usah dikasih tahu pun kamu udah tahu. Ini juga harusnya nggak usah dikasih tahu pun kamu udah tahu. Tapi kalau C boleh lah, C karena ini ya, karena konstanta ya. Tapi 1 EV ini harusnya kamu udah tahu ininya, apa namanya? Konversinya ke Joule. Karena ini tuh dari energi potensial listrik. Energi potensial listrik kan Q kali V. Tapi kan satuannya Joule. Nah, kalau misalkan muatannya adalah sebuah elektron, berarti itu satuannya bisa kamu ganti jadi 1 elektron volt gitu. 1 elektron volt itu pasti ini sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb volt. Coulomb volt adalah joule. Kenapa? Karena satu
elektron itu muatannya 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Makanya ketika kita ubah dari 1 elektron volt ke joule, itu kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah kita bisa ngitung dalam joule dulu aja. Energi diam ya. Energi diam. Kalau energi diam artinya E0 sama dengan M0 C kuadrat. Berarti saya punya E0 sama dengan M0-nya 9 kali 11 dikali 9,11 dikali 10 pangkat min 31. C kuadratnya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 kuadrat. Berarti saya punya E0-nya adalah 9,11 dikali ini 3 kuadrat dikali 9 berarti ya. Ini 10 pangkat min 31 dikali 10 pangkat 16 berarti 10 pangkat min 15 joule. Berarti saya punya E0-nya adalah 81,99 dikali 10 pangkat min 15 joule. Anggaplah 82. Kalau saya mau ubah ke elektron volt, artinya harus saya bagi dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Berarti E0-nya adalah 82 dikali 10 pangkat min 15 dibagi 1,6 dikali 10 pangkat min 19 joule. Nah, kalau misalkan ini 80 aja, kalau 80 bagi 1,6 kan angkanya 5 ya. Berarti 50. Anggaplah ini 50 gitu. Berarti N0-nya 5 dikali ini 0 ke sini jadi 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 14 sama ini jadi 10 pangkat 5 di atas gitu. Elektron volt. Dia mintanya mega elektron volt. Mega itu kan 10 pangkat 6. Artinya 0,5 mega elektron volt. Begitu. Silakan, ada masalah nggak? Ada masalah? Nggak ada? Merbat? Paham, Kak? Nggak ada. Oke. Clear ya. Nomor 5. Nah, ini permasalahan kecepatan relatif. Dua roket bergerak saling mendekati, masing-masing dengan kelajuan sama terhadap bumi, yaitu 3/5 C. C-nya kelajuan cahaya. Maka kelajuan relatif roket yang satu terhadap yang lain. Berarti ini ada roket. Jangan gitu, roketnya gini aja. Terus ini juga ada roket satu lagi. Ya. Yang ini VA terhadap suatu pengamat 3/5 C. Yang ini VB misalkan A ya. Ini B. Itu 3/5 C juga. Nah, tapi ini ada sedikit nih, saya hapus dulu. Ini misalkan V-nya ke sini ya. Nah, kamu mau nganggap ke kanan positif atau kiri positif? Kanan positif. Kanan positif. Kanan nih, Kak. Berarti kiri negatif. Berarti yang ini VB terhadap X-nya itu minus 3/5 C gitu. Bisa diterima nggak? Karena arahnya ke kiri. Kak. Oke ya. Oke, sekarang ya udah berarti saya mau cari VA terhadap B. Berarti VAX ditambah VXB dibagi 1 plus VAX VXB per C kuadrat. Ini VBX-nya kita tahu, berarti kita bisa hitung VXB-nya dong.
Itu adalah minus dari VBX, berarti 3/5C. Berarti saya bisa hitung VAB sama dengan 3/5C ditambah 3/5C dibagi 1 plus 3/5C dikali 3/5C dibagi C kuadrat. C kali C adalah C kuadrat, bagi C kuadrat habis. Berarti atasnya adalah 6/5C dibagi 3/5 kali 3/5, 9/25. 9/25 tambah 1. Berarti 25/25 ditambah 9/25. Jadi berapa nih? 34/25. 34 ya. 34/25. Ini bagi... Ini gini aja dulu deh. Ini kan dibagi berarti 6/5 dikali 25/34. C-nya tetap. Ini 5. Ini bagi 2. 3 bagi 2. 17. Berarti 15/17C. Nggak ada jawabannya. Ntar ada yang salah nggak saya? Salahnya di mana? Coba tolong cek, ada masalah nggak? Ada yang salah nggak saya hitungnya? Saya tadi juga dapat segitu, Kak. Makanya Oh. nggak tahu jawabannya. Ya udah. Ya udah, berarti menurut saya sih nggak ada yang salah jawaban saya jawabnya nggak ada yang salah, tapi nggak tahu. Coba tolong cek lagi, ada yang bermasalah nggak saya jawabnya? Jadi nggak ada jawabannya ya? Ya udah. Bukan nggak ada jawabannya, nggak ada pilihannya. Ada jawabannya ini. Nah, ini dengan rumus si kecepatan relatif ini yang dikemukakan si Einstein, itu kecepatan relatif jadi nggak mungkin lebih dari C. Karena kan menurut Einstein nggak mungkin lebih dari kecepatan cahaya. Begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, nomor 5. Nggak ada ya? Saya clear dulu. Nomor 6. Nomor 6 nih periode, tapi nanti. Nah, saya skip dulu aja ya. Nah, nomor 7 nih. Jika sebuah partikel yang massa diamnya M. Massa diam ya, M ya. Hati-hati ya. Bukan M0 di soalnya. Bergerak dengan kecepatan 3/5C. Maka pernyataan berikut yang benar. Oke, V-nya 3/5C. Berarti gamanya berapa? Gamanya berapa? 4 ya, Kak? 5/4. Sip. Nah, yang pertama, momentum linearnya 3/4mc. Momentum linear itu apa sih? P ini adalah M kali V. Berarti gamma M0 V. Saya pakai M0 dulu supaya nggak ketuker ya. Jadi nanti ini tinggal dibalikin aja ke M. Berarti P-nya itu adalah gamanya 5/4. M0-nya biarin. V-nya berapa tadi? 3/5C. Berarti 5-nya coret. 3/4 M0C. Betul salah? Betul. Betul ya. Lalu yang kedua, energi kinetiknya 1/4 mc². Energi kinetik
itu adalah gamma min 1 M0 C kuadrat. Berarti saya punya energi kinetik 5/4 min 1 M0 C kuadrat. 5/4 min 1 berapa? 1/4. 1/4. Betul? Itu nomor 2? Betul, Kak. Betul ya. Nomor 3? Energi total tuh sama dengan energi relativistik, sama aja. Berarti E gamma M0 C kuadrat. Berarti 5/4 M0 C kuadrat. Betul juga ya? Satu lagi adalah energi diam. Energi diam itu adalah M0 C kuadrat. M0-nya massa diamnya ini M, berarti itu juga. Berarti semuanya benar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nomor 7 nggak ada masalah? Ada ya? Saya clear dulu. Ini waktu, nanti saya lewat dulu. Nah, coba. Ini kecepatan relatif juga nih. Coba tolong bacakan dong. Bosan saya baca soal. Supaya mau Dila. Tolong bacakan dong. Ya, Kak. Menurut pengamat, di sebuah planet ada dua pesawat antariksa yang mendekatinya dari arah yang berlawanan. Masing-masing adalah pesawat A yang kecepatannya 0,5 c dan pesawat B yang kecepatannya 0,4 c. Menurut pilot pesawat A, besar kecepatan pesawat B adalah... Oke. Udah, tinggal dihitung aja sebetulnya. Ini kan ada seorang pengamat di planet gitu ya. Saya sebutnya pengamatnya pengamat X. Melihat ada dua pesawat antariksa. Yang ini A, yang ini B. Mau kanan positif atau kiri positif? Kanan positif, Kak. Kanan positif. Kiri negatif ya berarti ya. Jadi sini ada VA (0,5 C) dan VA terhadap X ya, sorry. VA terhadap X ini 0,5 C dan ada VB terhadap X. Nah ini ke kiri kan berarti negatif, minus 0,4 C. Udah, ngerjainnya sama kayak yang tadi. Berarti VA terhadap B itu adalah VA terhadap X ditambah VX terhadap B dibagi 1 plus VAX VXB per C kuadrat. Jadi saya punya, nah ini VBX ya, berarti kita belum punya VXB. Cari dulu VXB-nya, berarti jadi minus dari VBX, berarti 0,4 C. Berarti saya punya
0,5C ditambah 0,4C dibagi 1 ditambah 0,5C dikali 0,4C dibagi C kuadrat. C kali C, C kuadrat. Habis sama C kuadrat. 0,5 kali 0,4. Atasnya dulu deh. Atasnya itu 0,5C tambah 0,4C jadi 0,9C. Dibagi bawahnya 0,5 dikali 0,4 itu 0,2. 0,2 tambah 1. Berarti 1,2. Kalau saya bagi 0,3, ini 3, ini 4. Berarti 3/4C. Atau kalau dalam desimal 0,75C. Gitu ya. Kak, Ya. VBX-nya kok bisa 0,4 tadi kenapa, Kak? Kenapa? VBX-nya kan tadi 0,4. Jadinya 0,4 itu dari mana? Tadi lupa. Gini aja. Kalau misalkan ini kan kecepatan B menurut X, arahnya kemana? Kiri ya. Kiri. Kalau kecepatan X menurut B, arahnya kemana? Kebayang nggak maksud kemana? Ke kanan ya, Kak? Ke kanan. Makanya dia jadi minus. Oh iya, ngerti, Kak. Oke. Besarnya sama tapi berlawanan arah. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kak, kalau soalnya tuh ditanya menurut pilot pesawat B itu caranya gimana? Ya berarti minus aja. Kalau mau gitu berarti gini aja. Tapi kalau ditanya besarnya mah sama ya. Ya gini, kalau kita nanya besarnya, VAB itu besarnya sama dengan VBA. Cuman beda arahnya aja. Kalau misalkan mau ngitung VBA ya berarti VB terhadap X ditambah VX terhadap A dibagi 1 plus VBX VXA per C kuadrat gitu aja. Kalau ini ngitungnya benar pasti ntar dapatnya VBA sama dengan minus 0,75C. Karena kenapa dapatnya minus? Lihat acuannya. Menurut B, A bergeraknya kemana? Kanan. Ke kanan. Ke kanan. Menurut A, B bergeraknya Ke kiri. ke kiri. Menurut A, B bergeraknya ya betul. Makanya VAB itu positif. Kecepatan A menurut B itu A-nya bergerak ke kanan, makanya positif. Makanya VBA, kecepatan B menurut A itu ke kiri karena menurut A B-nya bergerak ke kiri. Itu doang. Jadi sebenarnya sama ya, Kak, sisa dibalik tanda. Besarnya sama, tapi arahnya aja berlawanan. Tapi cobain aja. Bener nggak sama? Kali aja saya salah. Ntar pastikan atasnya jadi minus 0,5C ditambah minus 0,4C. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya lanjut ke nomor 10.
Oke, kita lanjut ke nomor 10 ya. Oh, nomor 10 itu apa? Panjang. Coba kita lihat di yang soal minggu kemarin. Nah, ini dulu nih. Ini kan kemarin saya skip kan. Coba tolong bacakan. Caroline. Ya, tidak respon. Ya sudah, Zulfa, tolong bacakan Zulfa. Saya ya, Kak. Yoi. Pengamat pertama dan pengamat kedua mengukur bahwa kecepatan sebuah partikel berturut-turut sama dengan V1 dan V2. Jika M1 dan M2 berturut-turut adalah massa partikel menurut pengamat pertama dan kedua, maka Oke, jadi partikelnya sama, tapi ada dua pengamat gitu ya. Jadi pengamat pertama mengukurnya V1, pengamat kedua mengukurnya V2. Nah, kita bisa tahu kan sebetulnya yang sama itu pasti M0-nya. Jadi M0 menurut 1 itu pasti sama dengan M0 menurut 2. Karena kan massa diam nggak tergantung pengamat. Massa diam ya massa ketika diam ya berarti tidak tergantung pengamat gitu ya. Tapi M1 dan M2 pasti beda. Nah, cuman dari M1 itu kan berarti gamma 1 M01. Berarti saya bisa dapatkan M01 itu adalah M1 per gamma 1. Dan M2 itu adalah gamma 2 M02. Berarti saya punya M02 sama dengan M2 per gamma 2. Sampai sini ada masalah nggak? Nggak ada masalah? Nggak ada ya? Berarti saya punya M01 sama dengan, sorry di sini aja lah, di atas saja. M01 sama dengan M02. Berarti saya punya M1 per gamma 1 sama dengan M2 per gamma 2. Sementara gamma itu kan sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Coba kalau misalkan saya kuadratkan ya. Itu saya punya gamma kuadrat sama dengan 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Saya samakan penyebutnya, lalu C kuadratnya saya ke atas kan. Berarti C kuadrat per 1 min, 1 min. C kuadrat min V kuadrat gitu ya. Ini kalau saya kalikan, berarti kan M1 gamma 2 sama dengan M2 gamma 1. Berarti saya punya M1, kalau dikuadratkan, berarti M1 kuadrat gamma 2 kuadrat. Gamma 2 kuadrat berarti C kuadrat per C kuadrat min V2 kuadrat. Sama dengan M2 kuadrat dikali gamma 1 kuadrat. Berarti C kuadrat per C kuadrat min V1 kuadrat. C kuadratnya sama, saya coret. Ini kaliin ke sini, ini kaliin ke sini. Berarti saya punya M1 kuadrat dikali C kuadrat min V1 kuadrat sama dengan M2 kuadrat dikali C kuadrat min V2 kuadrat. Itu jawabannya yang C. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya clear ya. Kita cari lagi. 2, 3. Waktu. Ini gampang tapi nggak apa-apa lah. Massa diam sebuah partikel M0. Massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,8 C. 0,8 C berarti gamanya berapa? 5/3. 5/3. Berarti M sama dengan gamma M0 berarti 5/3 M0. 5/3 itu 1,6666666 gitu ya. 1/2/3. Oke ya, ini gampang ya. Saya clear aja dulu. Lalu, nah nomor 6. Agar energi kinetik benda bernilai 25% energi diamnya, dan C adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa, maka benda harus bergerak dengan kelajuan. Oke, energi kinetik benda 25% dari energi diamnya. 25% itu berapa per berapa ya? Kalau mau dijadikan pecahan? 4/10 ya, Kak? Berapa? Kenapa? Berapa? 1/4. 1/4 ya, 25/100 ya. Bentar, sorry. Jadi 1/4. 1/4 N0. Sementara kita tahu dari rumusnya energi kinetik itu adalah gamma min 1 E0. Berarti kita punya dari sini gamma min 1-nya sama dengan 1/4. Berarti saya punya gamanya adalah 5/4. Kalau gamanya 5/4 berarti V-nya berapa dong? Berapa? 3/5. 3/5 C. Berarti yang C jawabannya. Masih gampang ya. Silakan nomor 6 kalau ada yang mau ditanyakan. Ada masalah nomor 6? Nggak ada ya? Oke, nomor 6. Ini nomor 7. Aduh, panjang gelombang de Broglie-nya saya belum ngasih, nanti dulu ya. Ini panjang gelombang de Broglie itu saya baru kebahasnya di apa namanya? Dualisme gelombang partikel. Nanti ya. Nomor 8 ini sama kayaknya sama yang tadi ya. Nomor 9. Nah, coba nomor 9. Sebuah partikel bergerak dengan laju V sama dengan setengah C. Jika M0 massa diam, M-nya massa bergerak, energi kinetik. Loh, kok bentar ya? Menurut saya nggak ada jawaban yang benar. Ini kayaknya salah ngetik atau hilang ini. Kayaknya V-nya setengah akar 3, saya ganti aja biar ada jawabannya. Kalau V-nya setengah akar 3 C, setengah akar 3 C, gamanya berapa ya?
Gamma berapa? Yuk, kalau V setengah akar 3C gamanya berapa? 2/? Akar 1 ya, Kak? Ya, per 1 ya. Berarti 2 ya? Udah, berarti M-nya kan sama dengan gamma M0. Berarti gamanya 2, berarti 2 M0. Dan energi kinetik kan, satu lagi yang ditanya, energi kinetik itu adalah gamma min 1 E0. Berarti 2 min 1. 1 berarti 1 N0. Berarti jawabannya adalah yang E. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ini saya ubah sedikit tadi soalnya ya. Sepertinya ada salah ketik soalnya. Oke, ini nggak ada masalah ya. Oh, ini juga kubus ya udah. Ya sudah. Nanti di jam kedua, ntar ya. Ini ada post test. Yang ini coba ada yang energi-energian nggak ya? Ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Jarak, waktu. Nih coba. Ini lebih gampang. Kalau V-nya 0,6C gamanya berapa? 10/8 ya, Kak? 10/8. Udah makin mahir. Nah ini bukti bahwa kamu bisa tuh lama-lama karena biasa aja. Jadi lama-lama bisa sendiri kalau kamu kebiasa coba latihan ya. Berarti energi kinetiknya adalah gamma min 1 E0. Berarti 5/4 dikurang 1 adalah 1/4 M0C kuadrat. Jawabannya yang A. Ini tapi soal-soalnya masih gampang ya. Maksudnya ini bukan soal standar tes masuk perguruan tinggi. Ini tingkat kesulitannya di bawah itu. Jadi kalau misalkan kamu mau coba cari boleh cari soal-soal UM UGM atau soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Nanti kamu pasti bisa ngelihat si levelnya tes masuk perguruan tinggi itu ada di mana. Nomor 7 ya. Nomor 8. Ini mah enggak. Udah nomor 10. Ya udah. Nah, ini sebetulnya banyak sekali pengembangannya, banyak sekali banyak sekali macamnya gitu ragam soalnya. Karena emang rada gampang bikin soal susah. Di relativitas khusus tuh gampang banget bikin soal susah. Cuman tinggal pembatasnya tuh cuman imajinasi si pembuat soalnya aja gitu. Nah, ini di yang soal-soal yang ini udah saya bahas sebetulnya tingkat kesulitannya masih rendah, masih gampang gitu. Silakan coba dicari soal-soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi di bab ini. Nanti kalau misalkan ada masalah kita bahas, atau misalkan ini kan materi relativitas khusus sudah habis. Tapi kan kita masih ada jam kedua kan. Coba nanti kamu cari soal-soal yang dari tes masuk perguruan tinggi, nanti kita jam kedua kita bahas ya, sambil saya juga cari-cari kali aja ada. Tapi kalian dulu cari, jadi nanti kalian jam kedua ngadep ke saya dengan soal-soal teori relativitas khusus yang ada di tes masuk perguruan tinggi. Atau pilihan lainnya, karena ini materinya udah habis, nanti di yang jam kedua kita saya buka tanya jawab soalnya. Pokoknya nanti di jam kedua saya tanya jawab aja ya. Jadi misalkan
kalian ada punya soal apapun yang mau ditanyakan, silakan tanyakan aja ya. Jadi nanti di jam kedua kita tanya jawab soal aja karena ini materinya udah habis. Jadi nggak tinggal bahas soal aja sebetulnya. Nah, saya coba bahas soalnya yang lebih broad, yang lebih macam-macam. Jadi terserah kamu. Oke? Nah, soalnya soal-soal yang kalian mau tanyain, cobain kirimin fotonya dari sekarang ke saya lewat WhatsApp. Jadi nanti saya bisa tampilkan fotonya gitu di pas ngebahas. Sumbernya bebas dari manapun. Oke ya? Oke, Kak. Oke. Siapin soal apapun, soal bab apapun fisika ya. Jangan nanya biologi ke saya. Soal fisika apapun tanyain, cobain, nanti kita di jam kedua saya bahas. Mungkin kita akan bahas dulu sedikit dari post-test yang hari ini gitu. Bakal saya bahas dulu sedikit. Nanti sisanya mungkin kita akan bahas soal. Oke. Kalau soal selain relativitas khusus, boleh nggak? Bebas. Bab apapun bebas. Nanti soalnya nih materinya udah habis dan kayaknya saya juga udah cukup banyak bahas soal di relativitas khusus gitu. Saya harapkan sih pertanyaan kalian banyak yang mekanika, soalnya kan ya mekanikanya lama kan, maksudnya panjang dan mudah-mudahan kalian bisa kepegang benar gitu. Sekalian kalau misalkan ini juga ngingetin kalian jangan lupa review mekanika bisa yang pakai itu ya, pakai apa namanya, yang video yang saya di Zeno Center itu cukup lengkap review mekanikanya. Ada pertanyaan lain? Ada? Kirimin foto soal-soalnya, foto soal yang kalian mau tanyakan ke WhatsApp saya ya. WhatsApp saya silakan tanya ke admin. Nanti saya bahasnya ngurut dari datangnya ke saya. Datang fotonya ke saya. Oke ya, sampai jumpa. Ntar dulu saya stop share dulu. Oke, ini udah 10.52, masih ada 8 menit lagi sih, tapi udah ya sekalian kalian istirahat. Jadi nanti kita ketemu lagi di jam kedua, yaitu jam 12:30 ya. Oke, sampai jumpa di jam kedua. Thank you, Kak. Yuk. Terima kasih, Kak. Kak.